Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang saya hormati yang sempat menyimak video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tema yang masih seputar pendidikan. Jadi pada pertemuan lalu itu saya telah mendiskusikan tentang manajemen pendidikan. Jadi bagaimana prinsip-prinsip manajemen itu kemudian diterapkan di dalam dunia pendidikan. Sehingga pendidikan itu ketika diterapkan prinsip manajemen yang profesional, maka akan menghasilkan lulusan yang berkualitas baik dari sisi intelektual maupun spiritual. Untuk selengkapnya silakan Bapak Ibu lihat video saya sebelumnya di tema manajemen pendidikan yang telah saya upload pada minggu lalu kalau tidak salah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, tema yang akan saya diskusikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang pendidikan untuk rakyat. Nah, jadi memang di mana-mana di seluruh dunia yang namanya pendidikan itu berorientasi kepada pengembangan kemampuan masyarakatnya atau untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalam negara tersebut. Kita ketahui bersama setelah Jepang dijatuhkan oleh sekutu, yaitu ketika Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh tentara sekutu, itu kemudian Kaisar Hirohito itu menanyakan bukan berapa banyak infrastruktur yang hancur atau berapa banyak gedung-gedung pemerintahan yang porak-poranda atau berapa banyak rumah-rumah yang habis, yang hangus. Nah, tetapi Kaisar Hirohito itu pertama kali menanyakan kepada ajudannya itu berapa guru yang tersisa. Nah, itu artinya setelah Jepang hancur, setelah Jepang mengalami kekalahan yang sedemikian telak ketika dihancurkannya Hiroshima dan Nagasaki, itu kemudian Kaisar Hirohito itu lebih memprioritaskan pembangunan pendidikannya dengan dia menanyakan berapa guru yang tersisa. Nah, itu artinya perhatian kepada pendidikan itu sangat tinggi waktu itu begitu. Nah, sehingga kita bisa lihat hasilnya sekarang berapa puluh tahun sesudah Jepang dibombardir, sesudah Hiroshima dan Nagasaki dibom, itu justru perkembangannya itu bahkan melebihi negara-negara Asia lainnya. Nah, salah satunya misalnya negara-negara di Asia Tenggara itu bahkan masih tertinggal dibandingkan dengan negara Jepang. Maka John Naisbitt itu kan menulis tentang megatrend Asia itu misalnya ketika dia mengatakan bahwa Jepang itu adalah salah satu macan Asia, di mana walaupun Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua dengan hancurnya berbagai macam infrastruktur yang ada di Jepang, tetapi kemudian Jepang mampu bangkit sehingga mampu melebihi negara-negara Asia lainnya begitu. Nah, itulah kekuatan pendidikan. Nah, jadi bagaimana Jepang membangun kekuatan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia di negaranya, generasi-generasi penerusnya, sehingga kemudian generasinya itu mampu membangun negaranya itu sedemikian hebat. Nah, maka dalam kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat yang ciri khasnya itu adalah masyarakat Indonesia begitu. Karena tentunya pendidikan yang ada di luar negeri itu berbeda dengan masyarakat yang ada di luar negeri itu berbeda dengan masyarakat yang ada di Indonesia, itu karakternya. Maka di satu sisi pemerintah itu harus memikirkan bagaimana sumber daya manusia yang ada di Indonesia atau generasi yang ada di Indonesia ini mampu berkompetensi dengan dunia luar begitu, dengan sumber daya yang ada di luar sana atau dengan personalia yang ada di luar. Tapi di sisi lain bagaimana pemerintah itu harus membangun pendidikan berdasarkan karakter masyarakatnya sendiri begitu. Nah, jadi bukan mengadopsi mentah-mentah apa yang ada di luar lalu kemudian diterapkan di sini tanpa kemudian melihat karakter bangsanya sendiri begitu. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Baik, kita lanjutkan pada topik pertama, yaitu pendidikan menurut para pakar. Nah, jadi kita lihat dulu bagaimana para ahli-ahli atau para pakar pendidikan mendefinisikan pendidikan itu. Nah, yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, itu beliau itu hidup di era 1889 sampai 1959.
Beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti. Nah, budi pekerti ini dia berupa karakter atau kekuatan batin, seperti itu. Lalu pikiran atau intelektual serta jasmani anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Nah, jadi ini definisi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa orang yang terdidik itu ketika orang itu mampu mewujudkan budi pekerti, gitu, mewujudkan budi pekerti, lalu kemudian memiliki kecerdasan intelektual serta memiliki kesehatan jasmani dan kemudian dapat menyatu dengan masyarakatnya, begitu. Jadi di satu sisi dia cerdas, tapi di sisi lain dia tidak terpisah dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya, seperti itu. Nah, jadi kan banyak orang yang cerdas tapi kemudian ketika di masyarakat dia terasing. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan seperti itu. Pendidikan itu mampu membuat orang itu cerdas secara intelektual, sehat jasmani, sekaligus juga mampu menyatu dengan masyarakat. Nah, lalu yang kedua, ini menurut John Stuart Mill, ya, pendidikan meliputi segala sesuatu yang dikerjakan seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan. Nah, ini agak ke filsafat penjelasan John Stuart Mill ini, karena beliau juga selain filsuf juga seorang sastrawan. Gitu. Jadi pendidikan itu sebetulnya adalah suatu upaya untuk mendekatkan seseorang kepada kesempurnaan, seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Islam kira-kira insanul kamil itu manusia paripurna. Jadi dia memiliki pengetahuan yang mumpuni, juga memiliki keagungan spiritualitas yang tinggi, begitu. Nah, lalu yang berikut, pendidikan menurut Profesor Dr. Deddy Mulyasana, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembebasan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya hati, akhlak, dan keimanan. Nah, jadi menurut Prof Mulyadi ini, Profesor Dr. Deddy Mulyasana, ketidaktahuan, ketidakjujuran, ketidakberdayaan itu sebetulnya adalah kerangkeng, itu sebetulnya adalah penjara bagi kita, gitu. Jadi termasuk juga kebodohan, akhlak yang buruk, perilaku yang tidak terpuji, itu sebetulnya adalah kerangkeng, itu sebetulnya adalah penjara bagi manusia itu. Nah, maka bagaimana manusia itu harus membebaskan diri dari penjara seperti itu? Dia harus terlibat atau harus menjadi orang yang berpendidikan, gitu. Maka pendidikanlah yang mampu membebaskan orang-orang dari penjara-penjara ketidaktahuan, dari penjara-penjara ketidakjujuran, dari penjara-penjara akhlak yang buruk. Itu hanya mampu dibebaskan oleh pendidikan. Nah, itu menurut Profesor Dr. Deddy Mulyasana, gitu. Nah, ini juga misalkan contoh misalkan di kita misalnya ketika orang yang perilakunya kurang baik, orang-orang yang tidak jujur dan seterusnya, itu kan berarti orang yang tidak berpendidikan. Termasuk para koruptor yang katakanlah orang yang jenjang pendidikan formalnya itu sampai dengan perguruan tinggi di luar negeri, tapi juga ternyata orang-orang tersebut terbukti koruptor, itu juga bisa dikatakan orang tersebut tidak berpendidikan walaupun dia mengikuti jenjang pendidikan formal sampai di tingkat yang paling tinggi, seperti itu. Nah, lalu yang berikut, menurut Undang-Undang Sisdiknas, pada pertemuan lalu saya sudah bahas itu, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di mana pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, silakan adik-adik baca itu di undang-undang tersebut. Nanti silakan adik-adik share saja. Nah, jadi kalau kita melihat tujuan pendidikan nasional ini, itu sebetulnya tujuan pendidikan itu sangat ideal sekali, gitu ya. Jadi beriman dan bertakwa, lalu kemudian berakhlak mulia, sehat,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis yang bertanggung jawab kepada negara dan bertanggung jawab begitu ya. Nah itu kan tujuan pendidikan yang ideal sekali gitu. Walaupun ketika kita melihat realita di lapangan tidak selalu seperti itu. Lulusan pendidikan kita juga tidak selalu seperti itu. Gitu, nanti akan kita diskusikan kenapa demikian. Kan banyak anak-anak atau siswa yang memakai seragam tapi tawuran, banyak siswa yang memakai seragam tapi berkeliarannya bukan di sekolah tapi di mall gitu. Banyak siswa yang memakai seragam tetapi terlibat di dalam geng motor, terus pergaulan yang keliru dan seterusnya gitu. Padahal mereka masih menggunakan seragam. Itu kan banyak sekali kita temukan di media, baik media online maupun media sosial, itu banyak sekali gitu. Nah lalu kemudian pertanyaannya adalah mengapa pendidikan? Nah ini pertanyaan penting. Mengapa harus pendidikan gitu ya? Atau mengapa orang itu harus berpendidikan gitu? Nah, ini pertanyaan sederhana tapi mempunyai tafsiran yang sangat luas, mempunyai jawaban yang sangat beragam. Nah, kenapa orang itu harus berpendidikan? Itu yang pertama, karena hidup bukan hanya soal makan, minum, dan berumah tangga gitu. Hidup juga merupakan upaya meningkatkan kualitas diri, meningkatkan semua potensi yang dimiliki manusia gitu. Jadi kalau kita hidup cuman untuk makan, untuk minum, dan berhubungan biologis atau berumah tangga, itu kan kita tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain kan juga demikian. Mereka juga makan, minum, dan berhubungan kan, memiliki keturunan dan seterusnya. Nah itu kalau kita tidak berpendidikan, kita tidak ada bedanya dengan yang lain. Nah dengan demikian hidup itu bukan cuma sekedar itu, tetapi hidup itu juga ada soal bagaimana kita meningkatkan kualitas diri, bagaimana kita meningkatkan semua potensi yang dimiliki, sehingga kita bisa selain kita bisa survive dengan lingkungan yang atau dengan perkembangan zaman yang sedemikian pesat, kita juga bahkan kita bisa berkompetensi dengan mereka, bisa bersaing dengan mereka begitu. Jadi pendidikan itu bukan cuma bisa menjadikan kita untuk bertahan di tengah-tengah arus perkembangan zaman, tetapi bahkan kita bisa berkompetensi seperti itu. Nah, lalu kemudian di sisi lain kita juga bisa memiliki makna, bisa memahami apa sih sebenarnya tujuan kita hidup ini. Nah, dengan pendidikan atau dengan bagaimana kita menjalani pendidikan, kita bisa memahami itu, gitu kan? Nah, di dalam ajaran Islam juga kan seperti itu. Bagaimana kita belajar mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, gitu. Nah, lalu yang berikut, pendidikan membantu manusia melakukan proses penyesuaian diri dengan tuntutan perubahan dan dengan sesuatu yang baru. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi ketika kita menjadi orang yang dalam tanda kutip orang yang terdidik, maka kita bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perkembangan zaman yang notabene banyak menghadirkan sesuatu yang baru gitu. Nah, salah satu contoh misalkan internet, lalu Facebook, media sosial yang kemudian isinya itu banyak informasi-informasi yang lebih banyak bohongnya daripada benarnya, atau banyak informasi-informasi yang sebetulnya tidak ada guna begitu. Nah, dengan kita cerdas memaknai media sosial, atau dengan kata lain dengan kita berpendidikan, maka kita bisa memaknai media sosial dengan bijak, atau bisa menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin begitu. Jadi kita tidak kemudian salah menggunakan media sosial, apalagi salah menerima informasi-informasi dari media sosial gitu. Nah, itu salah satu contoh, itu internet. Lalu yang kedua, arus perkembangan zaman, misalkan segala sesuatu itu ketika misalkan semua itu ukurannya menjadi materi gitu ya, orang yang dianggap sejahtera, orang yang dianggap orang yang berbahagia itu ketika dia memiliki materi yang banyak, maka dengan bekal pendidikan kita bisa bisa menjadi penyeimbang dengan pandangan-pandangan seperti itu. Misalkan kita bisa mengatakan bahwa ya memang materi itu
bisa menentukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu tidak ditentukan oleh materi begitu. Nah, misalkan soal ilmu gitu. Jadi ketika kita memiliki ilmu, apa yang kita memiliki ilmu, kita bisa menjadikan ilmu itu sebagai sarana untuk bagaimana kita menjalani kehidupan seperti itu. Nah, walaupun katakanlah materi kita tidak seperti orang-orang kapitalis misalkan, tetapi ketika materi kita sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup kita, misalkan soal sandang, pangan dan papan, soal kebutuhan-kebutuhan pokok, makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal. Nah, ketika sudah memenuhi kebutuhan itu, ya sudah, berarti kita sudah dapat dikatakan sebagai orang yang sangat berbahagia gitu. Nah, jadi dengan berpendidikan kita bisa kemudian memaknai hidup ini, dan kemudian kita bisa menjadikan hidup ini sebagai betul-betul kehidupan yang harus dijalani sebaik mungkin, karena apa yang kita jalani ini sebagai wujud pertanggungjawaban kita ketika kita meninggal dunia nanti begitu, atau ketika hidup kita sudah berakhir di dunia, sudah di alam kubur, itu kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di sini, karena dalam tanda kutip tadi itu kita sudah menjadi orang yang sadar, karena kesadaran itu berangkat dari kita sebagai orang yang berpendidikan seperti itu. Jadi kesadaran itu terlahir dari orang yang berpendidikan, gitu ya. Nah, lalu yang berikut, pendidikan membantu manusia melepaskan diri dari pembodohan. Ini yang saya katakan tadi, pembodohan pihak lain. Dengan adanya pendidikan, manusia akan sadar terhadap realitas yang menimpa dirinya, gitu. Nah, jadi hari ini banyak orang-orang yang sering menipu orang lain, gitu. Banyak misalkan pemodal-pemodal yang sengaja membeli tanah seseorang dengan harga murah untuk agar supaya dia bisa menjalankan kepentingan kapitalismenya di tanah tersebut. Contohnya misalkan penggusuran, reklamasi. Nah, hal-hal seperti itu kan biasanya terjadi ketika ada pembodohan-pembodohan kepada masyarakat, bahwa ketika seseorang, misalkan ketika kaum kapital membeli tanah masyarakat, itu nanti masyarakat itu akan untung. Nah, itu kan itu kan semacam pembodohan kepada masyarakat. Ketika misalnya belakangan masyarakat menyadari bahwa ternyata tanah yang dibeli oleh kaum kapitalis itu bukan untuk menguntungkan masyarakat, tapi malah merugikan kita begitu. Nah, jadi dengan pendidikan kita akan terhindar dari pembodohan-pembodohan dari pihak luar, gitu. Lalu yang berikut, pendidikan membantu manusia melakukan proses pembentukan jati diri. Ya, sebagaimana saya singgung tadi juga soal insanul kamil tadi. Jadi memang mencapai insanul kamil itu, atau manusia paripurna itu tidak gampang, atau mencapai manusia yang tidak seperti manusia yang lain itu tidak gampang, gitu. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa sampai ke sana, gitu. Kita bisa saja sampai ke sana, seperti misalkan katakanlah para wali, gitu, atau kalau di dunia akademik para profesor, gitu kan. Nah, mereka bisa sampai ke sana karena ada tahapan-tahapan yang memang sangat butuh perjuangan ekstra begitu, butuh pengorbanan, baik pengorbanan tenaga, waktu, materi dan seterusnya, gitu. Mereka bisa mencapai tingkat tertinggi, bisa mencapai taraf akademik tertinggi, misalkan gelar profesor, itu tidak gampang, itu butuh perjuangan ekstra. Nah, dengan adanya pendidikan, kita bisa menjadikan diri kita memiliki jati diri, kita bisa mengenali betul siapa diri kita, dan kemudian dengan kita mengenali diri kita itu, kita bisa mengoptimalisasikan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita itu untuk kita gunakan di dalam meningkatkan kemampuan diri kita, sehingga bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, gitu. Kata di dalam riwayat itu kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau kata Samratulangi, sitou timou tumoutou, artinya manusia itu adalah manusia yang bisa memanusiakan manusia yang lain. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa memanusiakan manusia yang lain. Maksudnya
Maksudnya di situ adalah ketika manusia itu bisa bermanfaat bagi manusia yang lain, maka identitasnya sebagai manusia itu adalah identitas sebagai manusia yang sejati begitu, bukan cuma manusia biasa tapi manusia sejati. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini ada kebijakan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan nasional ini sangat ideal sekali, bahwa ini pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini penting. Lalu yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, itu silakan adik-adik baca di pasal 31 Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga negara itu sebetulnya berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah dan pemerintah wajib membiayainya. Gitu. Nah, tetapi kita kita lihat misalnya problem-problemnya itu tidak apa yang disampaikan oleh pemerintah di dalam undang-undang tersebut, apa yang diatur di dalam undang-undang itu tidak selamanya sejalan dengan realitas di lapangan, gitu ya. Tidak selamanya sejalan dengan realitas di lapangan. Kita bisa melihat misalkan orang-orang yang ada di perbatasan atau anak-anak yang ada di perbatasan itu memiliki kesulitan di dalam akses untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan ada yang rela itu menyeberang sungai, ada yang rela menyeberang di dalam jembatan yang yang sebetulnya tidak layak untuk menjadi jembatan seperti itu, untuk menjadi jalan penyeberangan. Tapi mereka, anak-anak tersebut harus melewati itu. Mereka memaksakan diri untuk melewati itu agar supaya bisa mengakses pendidikan, bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu. Nah, ada beberapa poin terkait dengan problematika pendidikan. Itu yang pertama, problem sistem pendidikan. Nah, ini kalau kita melihat sistem pendidikan kita, khususnya di evaluasi pendidikan ya, sistem pendidikan nasional itu cenderung menempatkan porsi pengajaran lebih besar daripada porsi pendidikan. Seperti itu. Nah, sehingga kegiatan pendidikan cenderung diidentikan dengan penguasaan kecerdasan intelektual semata. Gitu kan? Nah, jadi ketika misalnya kita melihat, kalau misalkan adik-adik waktu masih SD atau MI atau MTS atau MA atau SMA, itu kan kita melihat di raport itu atau laporan pendidikan, penilaian pendidikan atau evaluasi pendidikan kita itu kan cenderung penilaiannya itu, ukuran-ukurannya itu kecerdasan intelektual semata kan. Tapi pertimbangan-pertimbangan akhlak, pertimbangan-pertimbangan moral, bagaimana siswa itu berakhlak atau tidak, itu kan tidak dengan serta-merta menjadi ukuran, tidak menjadi landasan yang kemudian diperhatikan dengan betul oleh lembaga pendidikan kita seperti itu. Apalagi misalkan soal juara. Nah, juara 1, juara 2, juara 3. Kalau dia juara 1 berarti intelektualnya itu bagus. Dia bisa intelektual bagus, dia bisa dapat juara 1 kalau intelektualnya itu bagus. Seperti itu. Artinya kan ukurannya itu adalah intelektual semata. Nah, tapi pertimbangan-pertimbangan kayak tadi akhlak, kemudian etika kepada guru, moralnya itu kemudian tidak menjadi ukuran yang pokok begitu. Nah, lalu yang berikut problem manajemen pendidikan. Nah, ini masih banyak terdapat kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dengan hasil belajar yang dapat dilihat dari lulusan sekolah yang tidak mencerminkan nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, tadi di poin pertama tadi di awal-awal diskusi ini saya telah mendiskusikan, saya telah menampilkan bagaimana tujuan pendidikan nasional itu sangat ideal sekali kan. Jadi menjadikan siswa itu cerdas, mandiri, kreatif, beriman dan bertakwa dan seterusnya. Tetapi realitas di lapangan itu tidak seperti itu. Banyak siswa-siswa yang masih kita temukan itu terlibat di dalam geng motor. Banyak siswa-siswa yang memakai seragam yang masih kita temukan itu tawuran dan seterusnya. Nah, itu kan berarti ada problem di dalam pendidikan kita begitu kan. Nah, problemnya bisa kita urai. Misalnya yang pertama adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan itu kita urai lagi. Di sana ada manajemen personalia, ada manajemen kesiswaan, ada manajemen kurikulum dan seterusnya. Nah, manajemen kesiswaan ini bisa kita urai lagi. Manajemen kesiswaan ini misalnya bagaimana guru itu berinteraksi dengan siswa, lalu kemudian ketika siswa itu sampai di rumah, bagaimana guru itu kemudian berkoordinasi dengan orang tua siswa untuk mengawal proses pendidikan siswa ini supaya dia tidak terlibat di dalam atau terjerumus di dalam pergaulan bebas gitu. Nah, ini kan problem di pendidikan kita ketika siswa itu belajar di sekolah,
setelah keluar dari itu kan seolah-olah pendidikan itu hanya terjadi di sekolah begitu kan, hanya terjadi di aktivitas proses belajar mengajar. Itu pun yang terjadi itu hanya sekedar penyampaian atau transfer pembelajaran saja begitu kan, hanya sekedar pembelajaran biasa saja begitu. Maksudnya terkait dengan kalau hari ini belajar matematika, ya sudah tentang matematika itu yang disampaikan, lalu kemudian pulang di rumah masing-masing dan selesai. Kalau tentang bahasa Indonesia, ya sudah tentang bahasa Indonesia itu yang disampaikan, lalu pulang di rumah, lalu kemudian selesai. Nah, itu kan tidak proses pendidikan yang seperti itu tidak kemudian bisa mengawal siswa secara total. Nah, harusnya pendidikan itu di samping mengajarkan mata pelajaran itu dibarengi dengan penyampaian atau contoh-contoh perilaku yang kemudian bisa menciptakan pendidikan karakter yang baik kepada siswa. Misalnya, ketika siswa sampai di rumah, guru itu harus secara kontinu berkoordinasi dengan orang tua untuk terus membina moral atau perilaku siswa tersebut gitu. Jadi bukan cuma transfer pengetahuan saja, tetapi bagaimana guru ini secara konsisten agar terus mengawal kegiatan-kegiatan siswa yang bersangkutan gitu. Nah, itu bisa diatur di dalam manajemen kesiswaan. Nah, dalam artian manajemen pendidikan gitu. Nah, manajemen pendidikan itu kan uraiannya itu banyak sekali, manajemen personalia, manajemen kesiswaan. Nanti akan kita bahas satu-satu ke depan. Gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, lalu yang terakhir Nah, pendidikan itu telah dipersempit maknanya sebagai pengajaran. Nah, ini yang saya katakan tadi sebelumnya. Bahwa pendidikan itu sebetulnya bukan sekedar pengajaran. Kalau siswa belajar di sekolah, belajar matematika, bukan hanya matematika itu yang diajarkan. Atau ketika siswa belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu yang diajarkan. Tetapi bagaimana sekolah atau khususnya guru itu menciptakan atmosfer atau menciptakan suasana belajar yang dimana suasana belajar itu mampu membangun solidaritas, mampu membangun kerjasama, dan yang paling penting mampu membangun perilaku yang baik dari para siswa itu sendiri. Begitu. Nah, jadi bukan cuma sebatas pengajaran, tetapi betul-betul pendidikan, di mana interaksi pendidikan yang ada di dalam sekolah itu adalah interaksi ilmu pengetahuan yang terpadu dengan yang dipadukan dengan interaksi perilaku yang baik, interaksi akhlak, interaksi moral yang baik. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang saya hormati, intinya yang ingin saya sampaikan adalah jika pendidikan hanya melahirkan para siswa berseragam yang ujung-ujungnya hanya taunya tawuran, yang melawan guru, yang tidak punya etika, yang tidak punya moral yang baik, dan juga hanya melahirkan politisi-politisi atau orang-orang yang berkhianat kepada negara, yang menyelewengkan jabatannya, walaupun dia berpendidikan tinggi tetapi kemudian tidak amanah terhadap jabatan yang dia emban, tidak amanah terhadap tugas-tugas yang dia jalankan, maka di saat itulah pilihan ada di tangan adik-adik semua. Apakah adik-adik akan ikut merubah proses pendidikan itu, atau adik-adik akan ikut terjerumus? Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.